Halo, perkenalkan nama saya Akmaljo Prasetyo Setiadi. Di sini saya akan mengerjakan tugas Pancasila untuk membuat video aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Untuk menanggulangi masalah virus corona yang menyebar, lebih baik kita menggunakan masker agar membantu untuk menggunakan virus tersebut. Maskernya ini kita pakai. Cara kedua untuk menanggulangi virus corona menggunakan hand sanitizer. Hand sanitizer ini berfungsi sebagai tameng virus kita semprotkan ya. Cara kedua untuk menanggulangi virus corona menggunakan hand sanitizer. Hand sanitizer ini berfungsi sebagai tameng virus kita semprotkan ya. Langkah ketiga, sebelum melakukan interaksi, kita cuci tangan terlebih dahulu. Pakai sabun dulu, boleh sih opsional sabunnya padu. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Ilham, bolehkah saya izin untuk mewawancara? Ya, boleh. Kalau boleh tahu umur Mas Ilham berapa sih sekarang? Umur saya sekarang 18 tahun. Berarti usia saya ya. Ya, Terus kegiatan hari ini dari transport. ya, saya sebagai reseller dari ini Blok Domble Purwasari. Tahu kan kalian? Nah, itu saya sebagai reseller dari produk itu. Bagus sekali ya, jiwa kewirausahaan sudah ditanamkan dari sejak muda. Sangat bagus, sangat apresiat untuk kemajuan bangsa di masa depan. Ya baik, Mas Ilham boleh diperlihatkan dagangannya. Saya juga bukan berjualan cilok saja ya, tetapi saya juga ada 2-3 jenis jualan dalam saya berjualan. Itu ada pertama ada cilok, kedua ini ada otak-otak domble namanya, dan yang terakhir ada cireng. Tapi saya tidak membawa, saya hanya membawa otak-otak saja. Ya. Jadi walaupun otak-otak kita ada, ini menu ini menjadi opportunity product. Jadi jika cilok dan cireng tidak ada, ini bisa dijual gitu. Jadi kita tidak mempertahankan satu produk doang. Dengan ini kita bakal bisa untuk mempertahankan bisnis kita ke depan. Oke, yang pertama, kita boleh lanjut untuk pertanyaan pertama, saudara Ilham. Ya. Mohon maaf, saudara. Pertanyaan pertama, menurut saudara Ilham, apa sih Pancasila itu apakah Pancasila itu berfungsi di kehidupan Ilham? Bagaimana pandangan menurut Mas Ilham? Ya, sangat berfungsi karena dalam saya berjualan ini sebagai reseller, saya sudah menerapkan Pancasila seperti berjualan dengan jujur, dan menurut saya Pancasila sangat pentinglah dalam pedoman hidup kita sebagai masyarakat Indonesia. Ya, tampaknya bagus ya, karena tanpa kita sadari itu Pancasila itu jadi tertanam gitu di jiwa Mas Ilham. Apakah benar seperti itu? Ya, benar. Bagus sekali ya. Dengan itu Mas Ilham jadi menjadi warga Indonesia yang lebih baik kan dengan penerapan Pancasila itu? Ya, sangat baik karena saya sudah menjalankan kewajiban Pancasila dan saya menjadi masyarakat dan warga yang baik. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih Pancasila menurut Mas saudara Ilham ini? Menurut saya Pancasila itu integritas dalam hidup, karena Pancasila itu mengajarkan kita banyak hal, misalkan tentang menjadi warga yang baik, menjadi warga sipil yang baik, dan mungkin kita bakal menjadi warga yang baik. Ya. Bagus sekali ya pembahasannya. Oke, kita ke pertanyaan yang paling implisit dan paling konkret. Ini ada pertanyaan yang benar-benar berkaitan dengan menguji rasa Pancasilais gitu terhadap profesi yang kita gunakan gitu ya. Oke, apakah siap untuk pertanyaan terakhir? Siap. Siap banget. Siap. Oke.
Jadi gini, untuk pertanyaan terakhir ini saya akan menanyakan aktualisasi Pancasila menurut profesi yang Mas Ilham jalankan. Apakah bersedia? Bersedia. Oke, akan saya bacakan ya. Sebelumnya saya ingin mengetes, boleh gak? Boleh. Coba sebutin dulu dong Pancasilanya apa aja. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, mantap sekali ya Mas Ilham. Sekarang boleh saya tanyakan aktualisasi Pancasila satu persatu? Ya boleh, silakan. Oke, dimulai dari, jadi setiap Pancasila ini Mas Ilham ini nih peran Mas Ilham terhadap Pancasila ya. Oke. Dari sila pertama 1. Ketuhanan yang Maha Esa, apa saja yang dijelaskan oleh Mas Ilham? Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dalam saya berjualan, kadang saya suka memberi kepada sesama, kadang saya juga suka menggratiskan gitu pada pembeli yang udah berlangganan sama saya belinya. Kadang suka diberi diskon, kan udah langganan, jadi ya itulah ketuhanan yang Maha Esa. Oke, jadi berpegang teguh kepada Tuhan ya gitu ya, tidak orientasi kepada laba gitu ya. Oke, sekarang lanjut ke aktualisasi Pancasila yang kedua, kemanusiaan yang adil beradab. Aktualisasi menurut profesi yang mewaspadai jalankan ini seperti apa sih? Misalkan dalam saya berjualan, saya sudah menerapkan kemanusiaan yang adil dan beradab ya dalam Pancasila yang kedua. Karena dalam saya berjualan ini, saya tidak mematok harga yang mahal, walaupun dari sarannya juga menurut saya udah murah, dan saya pun kasih murah kepada pembeli. Karena saya tidak mau merugikan, karena takutnya tidak laku juga dalam saya berjualan. Baik, berarti kemanusiaan yang beradab itu diaplikasikan dengan tidak memberi harga yang mahal dan menjangkau. Ya. Apakah betul seperti itu aplikasiannya? Coba, ini pedagang yang dermawan sekali ya. Oke, lanjut ke aktualisasi Pancasila yang ketiga. Oke, baik sekali ya untuk pendapat aktualisasi yang kedua ini. Sekarang kita lanjutkan ke yang ketiga. Aktualisasi Pancasila yang ketiga menurut Mas Ilham mengenai persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Karena sebagai pedagang, saya tidak mau merugikan pedagang yang lain juga sebagai pedagang cilok. Karena dalam berjualan itu sudah ada rezekinya masing-masing, saya tidak mau merugikan orang lain. Itu udah satu persatuan Indonesia, dan karena itu saya sudah menerapkan itu. Jadi dengan ini tuh kita menyadari rezekinya masing-masing gitu ya. Jadi gak ada sirik, dan rasa sirik itu kan jadi menjaga persatuan di antara masyarakat itu. Jadi tidak saling merugikan dalam satu yang satu lain. Aku rasa Mas Ilham ini pedagang cilok yang modern ya, bukan primitif gitu. Yang lanjut ke penerapan aktualisasi Pancasila yang keempat. Siapa sih kan? Siap. Yang keempat ini adalah bunyi Pancasilanya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Aktualisasi Pancasila apa mengenai Pancasila ini yang berkaitan dengan profesi Mas Ilham itu sendiri? Mungkin yang keempat ini lebih susah ya, karena saya tahu saya cuma pedagang cilok, jadi saya tahu gimana ininya. Jadi sama lah kayak Pancasila yang 1 dengan 3-nya. Ya karena ya gimana ya, karena Pancasila 4 ini lebih ke anggota lapisan masyarakat yang menegakkan hukum, betul bukan? Kita kan profesi pedagang bukan menegakkan hukum, tapi memberi suatu value kepada masyarakat, betul? Ya betul. Sing aja ya, kita ke yang terakhir. Bagaimana sih? Yang terakhir itu kan bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana sih aktualisasi yang berkaitan dengan keadilan sosial tersebut? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial. Apakah termasuk tidak membanding-bandingkan harga dari individu A ke individu B itu disamakan? Apakah itu termasuk sebagai keadilan sosial di bidang bisnis? Bisa jadi kan? Bisa jadi, ya mungkin itu. Jadi tidak ada kesenjangan harga di antara pembeli A dan B, itu memungkinkan untuk terjadinya integrasi dan keadilan sosial. Walaupun tidak di Indonesia, tapi setidaknya kita bisa di lingkungan sekitar. Betul kan? Betul. Ya, kita tepuk tangan dulu untuk narasumber pertama. Oke, yang terakhir nih ya. Bagaimana sih pendapat Mas Ilham terkait penerapan Pancasila
di Indonesia? Mungkin saya tidak akan panjang lebar ya, saya akan memberikan saran hanya sedikit saja. Jadi untuk para remaja mungkin lebih menerapkan lagi Pancasila dalam hidupnya, karena Pancasila sangat penting bagi kehidupan. Dan ada juga remaja yang tidak hafal dengan Pancasila, kan itu mengecewakan sekali, padahal itu anak SD pun bisa gitu. Jadi saya harapkan, saran saya untuk para remaja lebih Proaktif gitu ya. proaktif kepada Pancasila. Jadi tadi ya, makasih banget ya masternya. Tas dulu dong. Nah, oke, selanjutnya kita kan narasumber kedua. Perkenalkan nama, boleh? Boleh. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Eka Santasa, Profesinya yang dijalankan mahasiswa di apa mas? Fakultas apa? manajemen. Oh, tahun 2020 berarti ya? Iya. Cuman kita beda prodi kali ya? Iya. Oke, boleh izinkan saya bertanya mengenai sedikit-sedikit penerapan aktualisasi Pancasila. Iya. Oke, kita lanjut aja ya ke pertanyaan pertama. Iya. Menurut Mas Eka ini bagaimana sih? Dan apa sih itu Pancasila menurut dari sudut pandang saudara Eka? Menurut saya sih Pancasila itu sangat penting ya buat pedoman hidup. Ya. Karena harusnya masyarakat Indonesia itu diterapkanlah Pancasila gitu. Baik, jadi intinya seluruh lapisan masyarakat tidak memandang apapun harus diterapkan Pancasila ya, intinya Iya. gitu ya. Nah, udah kak. Ya lanjut. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah penerapan Pancasila ini sudah dilakukan oleh lapisan-lapisan masyarakat Indonesia? Menurut saya sih kurang lebih sudah banyak yang menerapkan ya, tetapi belum semuanya diterapkan oleh masyarakat Indonesia. Kenapa bisa begitu? Karena mengapa banyak masyarakat Indonesia tidak menerapkan Pancasila hidupnya sendiri? Menurut saya sih karena masih banyak masyarakat yang bertolak teguh Betul. kepada Pancasila. Pertanyaan selanjutnya, apa sih? Apakah penerapan aktualisasi Pancasila itu sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat? Ya menurut saya sih penting ya, pasti harus diterapkan oleh penduduk Indonesia, masyarakat Indonesia. Karena ketika masyarakat Indonesia itu belum menerapkan Pancasila, mungkin keadilan Pancasila itu hilang. Oh, jadi seperti memudar sendiri karena masyarakatnya itu tidak berpegang teguh atas Pancasila itu sendiri. Iya. Jadi seperti itu. Iya. Nah, kita lanjut aja untuk pertanyaan yang keempat. Aktualisasi Pancasila menurut profesi Mas Eka yang dijalankan sebagai mahasiswa, boleh saya jabarkan satu-satu? Iya boleh. Saya jabarkan satu persatu Pancasilanya ya. Dari yang aktualisasi Pancasila menurut profesi. Dari yang pertama, apa aktualisasi Pancasila menurut profesi Mas Eka mengenai ketuhanan yang Maha Esa? Ketuhanan yang Maha Esa. Menurut profesi saya kan sebagai mahasiswa di sini. Itu Ya. aktualisasi yang mana yang Pak Saudara Eka berikan terhadap aktualisasi Pancasila? Tolong sebutkan dulu Pancasila keberapa yang berkaitan dengan aktualisasi Pancasila menurut profesi Mas Eka. Apakah ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5? Tolong diberikan, tolong sebutkan dulu mana saja Pancasila keberapa saja. Pertama, Terus, ketuhanan yang Maha Esa. terus Terus mau Pancasila yang mana lagi? Pancasila sila ketiga Kesatuan Indonesia. Ada lagi atau sudah cukup 2? Sudah cukup. Dengan itu izinkan saya untuk bertanya mengenai aktualisasi Pancasila yang berkaitan dengan profesi Mas Eka sebagai mahasiswa. Yang pertama, ketuhanan Maha Esa. Apa saja sih kaitannya profesi Mas Eka terhadap aktualisasi nilai Pancasila terkait Pancasila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa? Tolong diberikan penjelasan. Ketuhanan Maha Esa.
dalam diri saya pasti, bukan dalam diri saya aja, pasti setiap orang pun mempunyai satu Tuhan kan, satu Tuhan. Dan di sini saya tidak bertolak teguh, jadi hanya satu Tuhan, Tuhan yang Maha Esa, mendekatkan diri. Jadi berpegang teguh pada satu agama. Iya. Dengan itu kita sudah menjalankan aktualisasi Pancasila yang pertama. Apakah betul? Betul. Oke. Dan Mas Eka ini memilih aktualisasi Pancasila yang kedua ini, Pancasila yang ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Apa sih itu aktualisasi Pancasila Persatuan Indonesia bagi profesi Mas Eka sebagai mahasiswa? Persatuan Indonesia. Di sini profesi saya sebagai mahasiswa Fakultas Manajemen. Mungkin tidak ada yang membeda-bedakan kelas saya lah. Misalkan contohnya teman-teman saya berbeda fakultas dengan saya, tetapi kita tetap saling Interaksi Iya, gitu. interaksi. Jadi ini tidak membedakan fakultas A dengan B, Iya. kelas A dengan B, itu dapat memperteguh persatuan Indonesia dan memperkuat integrasi kan. ya gitu. Jadi memang sih ya, persatuan Indonesia itu harus dijunjung tinggi. Tidak membedakan fakultas A atau B, itu pendapat yang bagus. Oke, kita ke pertanyaan terakhir. Apa sih saran Pancasila ke depannya dan harapan kepada Pancasila menurut Mas Eka? Saran Pancasila buat kedepannya ya, menurut saya kan Pancasila memang harus diterapkan, tetapi masih banyak juga kan orang yang belum menerapkan, dan terkadang banyak orang dewasa pun yang belum tahu Makna makna Pancasila dan lain sebagainya gitu. Makanya dari itu masih harus banyak diterapkan lah dalam diri Pancasila. Apakah dengan tidak diterapkannya Pancasila ini akan menimbulkan aksi disintegrasi di Indonesia? Apakah misalnya Ya benar, pasti akan menimbulkan itu rasa etnosentrisme bukan apabila diterapkan Pancasila itu kemungkinan kita akan berpegang teguh sendiri kan, tidak menghargai toleransi, cenderung etnosentrisme sih. Berpegang teguh pada hakikatnya tapi tanpa memandang hakikatnya orang lain, itu sangat fatal ya, karena itu menurut saya bakal merusak integrasi ya kan. ya Betul. betul. Jadi menurut Mas Eka nih, saya simpulkan pentingnya penerapan Pancasila kepada individu sangatlah penting, karena Pancasila ini dapat membantu dan membentuk bagaimana sih keutuhan bangsa Indonesia ke depannya. Maka dari itu kita sebagai mahasiswa sebagai cadangan emas nanti Indonesia 2040 harus menjunjung tinggi nilai Pancasila dan toleransi, karena dengan itu nyawa Indonesia akan terus kita pegang dan kita jaga. Tanpa memegangnya Pancasilais pada suatu individu akan melunturkan negara kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. Sekian saja dari wawancara kedua saya dengan saudara Mas Eka ini. Sekian dan terima kasih. Sangat penting yang harus menjadi falsafah kehidupan bangsa. Untuk menjadi warga negara yang baik, kita harus bergenggaman dengan Pancasila agar jiwa Pancasilais selalu tumbuh untuk memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia.